Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Gibran dari kelas Tindak Pidana Korupsi. Kali ini saya akan membahas kasus korupsi Terminal Terpadu Kota Sigli Kabupaten Pidi Aceh yang dilakukan oleh PT Benua Rejeki dengan kuasa direktur terdakwa Irwanto bin Ilyas. Lanjut ke pembahasan. Pada tahun 2006, pemerintah daerah Kabupaten Pidi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pidi menganggarkan dana sebesar 3 miliar rupiah untuk pengerjaan beton bertulang dan pelataran Terminal Terpadu Tahap 2 Kota Sigli yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pidi tahun anggaran 2006. Lalu panitia pelelangan mengumumkan PT Bauna Rejeki dengan kuasa direktur tersangka atau terdakwa Irwanto bin Ilyas sebagai pemenang tender sesuai dengan surat nomor 05 PAN Dishub 2006 tanggal 18 Mei 2006 dengan nilai penawaran 2.719 juta rupiah dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juni tahun 2006 sampai dengan 11 September 2006 dan masa pemeliharaan adalah 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan telah selesai dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik dan dinyatakan dalam berita serah terima atau profesional handover. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan plat beton tersebut, terdakwa Irwanto bin Ilyas telah mengurangi campuran semen sebagaimana yang tercantum dalam analisa kode K723 yang seharusnya digunakan, yaitu 10,75 sak per meter kubik beton. Namun terdakwa Irwanto bin Ilyas dalam pelaksanaan pengecoran semen yang digunakan di bawah ketentuan analisa kode K723 atau semen yang digunakan hanya 5 sampai dengan 8 sak per meter kubik beton saja dalam analisa K723 untuk beton struktur K300 seharusnya menggunakan kerikil pecah tersaring atau split sebagaimana tercantum dalam analisa kode K018 atau batu gunung yang dipecahkan dengan menggunakan mesin pemecah batu. Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa hanya menggunakan kerikil biasa yang kotor dari sungai Kaumala yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk beton kelas K300 dan proses pengadukan semen terhadap beton untuk konstruksi lantai beton Terminal Kota Sigli dengan menggunakan mobil ready mix dengan volume 4 meter kubik di mana untuk 1 meter kubik menggunakan 10 sak semen. Untuk 4 meter kubik berarti menggunakan 40 sak semen. Namun kenyataannya di lapangan terdakwa Irwanto hanya menggunakan 20-30 sak semen saja, sehingga hal ini mengurangi daya rekat antar material pembangunan. Lalu pada tanggal 30 Oktober tahun 2006 dilakukan serah terima pertama PHO antara terdakwa dengan pengendali pelaksana kegiatan Anwar Mansyah dengan tambahan masa pemeliharaan 180 hari kalender yang berakhir pada bulan Mei tahun 2007. Namun belum selesai masa pemeliharaan, terjadi kerusakan pada item permukaan beton lintasan jalan sepanjang lapisan di atas 1.200 meter dan terhadap kerusakan tersebut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pidi selaku pengendali pelaksana kegiatan yaitu Dr. Andes Anwar Mansyah telah melakukan surat peringatan kepada terdakwa. Surat peringatan tersebut berisi yang pada pokoknya meminta agar terdakwa memperbaiki kerusakan tersebut. Tetapi pelaku atau terdakwa sebagai kontraktor tetap tidak ingin memperbaikinya sehingga kerusakan akan bertambah terus-menerus. Sehingga hal tersebut membuat Bupati Pidi buat surat teguran dengan nomor 700/2533/2008 pada tanggal 8 Maret tahun 2008. Dan terdakwa menjawab siap memperbaiki kerusakan tersebut. Namun kerusakan tersebut tidak pernah diperbaiki. Akibat dari perbuatan tersebut,
terminal terpadu Kota Sigli tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal karena kondisi terminal dalam kondisi rusak, yaitu berlubang, berdebu, dengan total kerugian 840 juta rupiah. Lalu kembali ke pengadilan, membaca tuntutan pidana jaksa atau penuntut umum tanggal 21 Juli tahun 2010 yang isinya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Irwanto bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanto bin Ilyas dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan. Yang ketiga, menjatuhkan denda kepada terdakwa Irwanto bin Ilyas sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Lalu selanjutnya adalah analisis terhadap unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut. Yang pertama, setiap orang. Terdakwa Irwanto bin Ilyas selaku kuasa direktur PT Bauna Rezeki terbukti melakukan kecurangan dalam mengurangi kualitas beton. Yang kedua, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jelas, sang Irwanto terbukti terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengurangi kualitas campuran beton untuk mengurangi biaya produksi sehingga dapat memperkaya korporasi. Yang ketiga, dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa terbukti merugikan negara karena terminal terpadu Kota Sigli tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal karena kondisi terminal dalam kondisi yang masih rusak, yaitu berupa berlubang dan berdebu, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pidi mengalami kerugian senilai 845 juta rupiah sesuai hasil audit BPKRI nomor 68S pada tanggal 14 Februari tahun 2008. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.